Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada puli Vario ya, 110 FI yang USP. Dan ini ada blok gearbox belakang. Apa yang terjadi pada motor ini? Sebelumnya gue udah record sebenarnya. Cuma sayang waktu itu ada trouble di memorinya. Jadi sayang banget gue nggak bisa abadiin. Kenapa awalnya? Karena memorinya ke format. Oke, di sini ada yang janggal ya. Ini blok gearbox belakang kondisinya. Apakah blok kalian ada yang kayak gini? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada blok gearbox belakang yang ada lubang di situ. Oke, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nah itu dia tadi, sayang banget videonya ke format. Jadi apa sih masalah? Sebenarnya masalah dari motor ini sepele ya. Waktu itu pernah servis gearbox katanya. Servis gearbox. Pokoknya yang setahu gua waktu itu, waktu konsultasi ke sini kan gua nggak kepegang ya, kerjaan ini nggak kepegang. Jadi ya gue cuma bilang ganti aja oli gardannya. Oli gardannya ganti aja. Jadi gue nggak tahu posisi dalamnya itu kayak gimana. Cuma waktu gue ngetap oli kan, pernah ngetap tuh waktu pertama, oli itu kemasukan air. Ya, oli itu kemasukan air. Di sini kemasukan air. Nah terus gue bilang kalau nggak mau ribet, lebih sering lagi ganti olinya. Coba aja. Berhubung gak kepegang gitu. Jadi dia dibawa ke, gak tahu ya kemana ya, dibawa. Dan lebih baik dibuka katanya. Dibuka ya kan. Emang sayangnya si konsumen ini gak terlalu ngerti tentang motor. Jadi iya aja dia itu. Nah, kenapa bisa kejadian kayak gini? Ini sebenarnya faktor kelalaian si yang masang ya. Jadi si as ini mundur nabrak ke sini ya. Oke, sama nih, diameternya sama karena emang dia pelakunya tuh. Oke, ya kan, sama kan diameternya. Gerusannya pun ada lengkungan di sini. Jadi secara otomatis udah jelas ini tersangkanya. Tapi awal mulanya bukan gara-gara ini. Awal mulanya. Kenapa bisa kayak gitu? Sayang bangetnya. Sampai nyebabin si crankcase-nya jadi kayak gini. Ini crankcase ya. Crankcase kiri. Ini kegerus. Penyebabnya cuma sepele. Jadi saat gue buka, penahan si bearing di sini itu nggak ada. Patahan, jadi patah tapi cuma dipasang patahannya, nggak dibeliin. Padahal kalau kisaran kayak gitu mungkin semahal-mahalnya ya 25.000 atau 30.000 ya kan. Cuma gara-gara itu doang, jadi si bearing ini keluar dan si asnya nabrak ke sini. Itu dengan daya tarik puli belakang ya. Jadi as itu muter kan, kegerus lah dia sampai akhirnya bolong. Awal mulanya si konsumen nggak sadar, tiba-tiba pas dia pakai bunyi tuk kayak gitu. Cuma ya
emang nggak bener-bener nggak ngerti, orangnya ini nggak bener-bener nggak ngerti, jadi dia pakai aja terus menerus sampai akhirnya kayak gini. Dan sebelumnya ini udah dibongkar lagi. Dan apa penanganannya? Kenapa cuma dilem gitu loh? Lemnya pun pakai lem Dextone yang sama sekali bener-bener nggak kuat untuk kayak gini. Nggak rekomen banget kalau lem Dextone itu, nggak rekomen. Apalagi waktu pemasangannya itu masih banyak banget oli. Dia nggak akan nempel di sini. Ya kan, ini cuma gara-gara sepele loh. Cuma gara-gara penahan ini nggak ada ya. Bukan nggak ada, cuma patahannya doang. Di sini satu, di sini satu. Tak patahannya gue taruh mana? Nah, udah pokoknya gue jelasin gitu aja. Intinya gara-gara kesalahan itu doang. Jadi si puli ini ke bawah mundur karena si asnya ikut mundur, slep, ya kan? Akhirnya jadi bolong kayak gini. Cuma karena ibarat kata sama amalnya ya 25.000 30.000. Jadi keluar jutaan. Semua gearboxnya hancur karena kehabisan oli ya kan. Dipakai kisaran semingguan, hajar aja terus, ya udah gearbox tanpa oli ya udah wassalam, ya kan. Itu fatal banget gitu loh. Nah, sayang banget waktu itu videonya gue pertama kali bongkar kehapus ya. Begitu gue udah sempet upload ke WhatsApp untungnya, jadi si yang punya motornya tahu. Udah gue terangin semuanya kenapa kendalanya ya. Tapi kalau bisa dibilang sih, kita kerja harus teliti, pahami cara kerjanya, jangan sampai kejadian gara-gara kayak gitu doang jadi gede ya kan. Cuma karena harga sepele 25.000 atau 30.000 jadi kayak gitu. Nah itu motornya udah gua rakit pulang. Kok nggak mau beli crankcase ya kan? Beli crankcase walaupun cabutannya, gua ngincer aman aja, jangan tanggung gitu. Ini kan buat jangka panjang lagi pakai. Kalaupun ini bisa dibenerin bisa. Cuma hasilnya gue nggak ngejamin maksimal. Terus kalau kayak gini doang kan ini kan murah, ya kan. Terus yang punyanya pun nyanggupin untuk beli crankcase baru, nggak baru sih, cabutan. Terusnya mending masih layak pakai daripada itu di benah-benahin tapi nggak maksimal hasilnya. Nah, itu cuma karena itu doang ya. Itu kondisi awalnya mengerikan banget waktu gua terima. Si CVT ini benar-benar banjir banget sama oli. Cara pasang seal krukasnya juga itu aduh kacau banget. Oli mesin habis, oli gearbox habis. Gak ngerti dah cara kerjanya kayak gimana. Cuma sangat disayangkan aja gitu loh. Ya kita emang gak ngomong kiri, kita cari uang, tahu, tapi gak kayak gitu caranya. Gak cepet sat tapi hasilnya ya. Padahal kan secara logika gitu, harusnya apapun yang ada dalam mesin itu, sekecil apapun, itu adalah bagian penting. Jangan pernah ngeremehin ya kan, sampai hasil jadinya kayak gini, bolong, gearbox setnya hancur. Ini pada rompal ini ya, ini pada, kalau sekilas dari HP emang gak terlalu kelihatan, cuma no hancur, nguang ini pasti. Kalau di bawah jalan ini pasti nguang, bearing-bearingnya semua hancur. Cuma karena yang harga tahanan bearing itu aja, tahanan bearing ini doang gitu loh, nggak dibeliin, padahal udah dibongkar dan dia tahu gitu. Tapi
kenapa nggak sekalian diganti gitu. Akhirnya ini mundur, itu rusak, dan ininya pun kemakan semua tuh, ini kemakan ini ya kan. Sedangkan pada Vario ini bahaya banget karena dia ada jendolan ininya nih ya kan. Ini kalau nubruk crankcase ya udah, nggak kayak motor lain kan, dia ada atar ini turun sedikit ya udah kegerus semua. Oke, jadi lain kali kita harus hati-hati, jangan sampai benda sekecil apapun dalam mesin itu kita sepelekan sampai akhirnya jadi kayak gini ya kan. Lumayan loh ini, habisnya udah lumayan gede. Cuma kalau bisa ya jangan kayak gitulah. Dan gue pun kalau udah kejadian kayak gini gue nggak mau tanggung. Sebab apa, kalau misalkan tanggung nggak bener lagi nantinya. Paling sekalian rapihin, benar-benar ganti apa yang rusak, jadi kita buat mesin itu kayak baru lagi. Itu ya kan. Nah ini bearingnya udah gue cabut ya, pakai alat ini. Dan ini mau gue ganti. Ini mau gue ganti bearingnya. Kira mudah-mudahan cepat kelar sih. Cuma kemarin yang punyanya ngeliat gua kasih video, si sehernya itu udah minta ganti. Nah sehernya masih standar tapi udah dari bentuk fisiknya udah lolos oli ya. Ini sehernya juga nggak beres, nggak bakal beres ini. Jadi jangan tanggung-tanggung ya, sebab nanti ya kerjaan lagi 2 kali 3 kali, sayang ini sekalian. Emang kalau dari secara fisik sih nggak masalah ya, karena nggak ada baret ya kan. Jangan pernah patokan sama baret doang ya. Kalau ini udah pasti ngejamin nggak bakal bener. Dan terus di silinder bloknya juga ini di sini nih kayak apa ya tuh, nih tuh ini jeduk tuh ya, ini udah jelegong si mesin ini emang halus suaranya. Cuma kalau ini terus dipakai, ini udah kelihatan jelas ya, ini oli lolos, nggak akan kerasa tiba-tiba oli kalian nanti habis. Oke. Ini lagi nunggu persetujuan juga yang punyanya, tapi katanya ya ganti aja atau gimana, nanti diobrolin sama yang punyanya. Nah, di sini dia kencang. Ya, di sini dia kencang. Tapi di sini ya, untuk mesin tidur emang nggak terlalu kedengeran suaranya. Tapi kalau mesin berdiri kayak mesin Satria FU, Mega Pro atau yang lain-lain ya, Versa, itu akan kedengeran banget. Akan kedengeran banget. Dibanding sama ini fisik dari seher Satria FU gua. Ya, ini kayak nggak kenapa-napa gitu ya kan. Secara fisik masih bagus-bagus aja. Cuma dibersihin ini doang nih. Kalau ininya nggak dibersihin. Nggak ada oli lolos ya kan. Tapi ketika boringnya terjadi seperti ini, itu akan menimbulkan suara, apalagi pas panas. Ya kan? Awal-awal tarikan gas tek, ntar samar suaranya, mulai samar dan hilang. Kalau di RPM tinggi dia hilang. Makanya jangan kerja 2 kali 3 kali, mending sekalian ganti. Kalau untuk stang sehernya kemarin gue cek sih masih
fine fine aja ya, masih oke. Yang mudah-mudahan stang seharnya bisa bertahan lebih lama. Terus emang kalau untuk tipe kulkas yang ada tutup olinya ya, itu agak ribet juga kalau tukang bubutnya kurang paham ya. Kalau sampai tutup olinya hancur, biasanya kan lepas bearing tuh kan susah ya, dia kan lepas bearing kulkas tuh kejepit, sama kayak besi kayak gini bentuknya, besi kayak gini, masuk ke sini sela-sela, jadi supaya ngedorong si bearing itu keluar. Nah kalau sampai tutup inian apa ya, jelasin susah, nggak ada gambarannya. Dia di pinggir kulkas itu ada kayak tutup buat oli ya, untuk mengaliri ke stang seher sama ke bearing-bearingnya. Pokoknya emang tipe ini agak ribet ya. Tipe kulkas matic sekarang tuh nggak tahu semuanya kayak gitu, tapi sepengalaman sih kalau Mio nggak kayak gitu ya. Mio nggak kayak gitu, nggak tahu dari Honda doang, nggak tahu gimana ya, gue belum cek semuanya. Kebanyakan nggak dapat garapan Mio aja. Oke, balik lagi ke topik awal ya. Kalau bisa ya oke, kita emang kerja cari duit, tapi jangan sampai lah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, sah-sah aja cara kerjanya gimana, mau digedor, mau presisi, mau nggak presisi, bodo amat. Yang penting hasilnya kan sama, bagus, nggak menghasilkan suara kasar nanti pada motornya, ya rusak ya, bebas. Cuma kalau caranya kayak tadi ya, nggak mempedulikan satu part kecil pun dalam sebuah mesin, itu fatal banget. Oke, jangan pernah menyepelekan satu part kecil apapun itu dalam mesin ya. Nah ini kita gambarin gini, kulkas nih kan ya, ini punya Tornado, ini kan nggak ada nih. Nah Mio pun sama bentuknya kayak gini, jadi nggak ada tutup lempengan oli. Kalau untuk Honda ini, Vario 110 ini, dia sebelah kiri atau kanan tuh ada tutup lempengan oli. Tutupnya agak di sini nih, muter sih, emang muter semua. Nah itu kalau sampai rusak, nah, repot lagi. Kebanyakan sih, nggak kebanyakan juga ya, tapi kalau pribadi gua lebih baik diganti kulkasnya sebelah. Mau nggak mau, bandulnya diganti. Kalau nggak kayak gitu ya, kebanyakan nggak awet gitu ya. Kita jangan cari kerja cepat tapi hancur lah, gua nggak mau kayak gitu ya. Lebih baik santai, dan yang punya motor pun harus punya banyak waktu ya. Mau gimana lagi ya, bukan suatu kebahagiaan juga gitu kalau ada orang datang dalam motornya rusak ya kan. Dia musibah, itu musibah bagi dia, emang ada keuntungan buat gue gitu. Cuma dari balik keuntungan itu, kita harus sama-sama ngerti dan sama-sama harus bisa paham lah sedikit-sedikitnya. Jadi kalau ada hal kecil yang bakal buat fatal ya lebih baik diganti gitu. Lebih baik habis-habisan tapi bener lah, tapi dengan cara pengerjaan yang benar juga tuh. Jangan sampai ya udah bayar nggak bener gitu. Nanti bakal gue ganti ring pulingnya. Nah kenapa nih gue ganti, karena ini ada lengkungan ya di sini tuh, ada cembungan. Walaupun sedikit, ini pengaruh besar banget. Ini kan jadi rata nih karena kegesek. Nah ini cembung. Oke. Ini juga mempengaruhi nanti pada saat duduk. Nah ini kan masuk ini kan spuli belakang nih. Nah ini kan ada crankcase di sini. Nah ketika ini nabrak sini, nah presisi. Jadi si puli ini ya, si puli ini nanti nggak terlalu nabrak ke dalam gitu, tapi dia ada space, walaupun mungkin sekitar 1 mili ya, 1 mili
Itu toleransi. Kalau nggak kayak gitu ya pasti nabrak lagi nantinya, nabrak ke crankcase gitu maksudnya ya. Jadi kita hati-hati aja lah, lebih baik sekalian daripada nanti nama baik kita tercoreng gitu ya. Daripada ya emang kita nanti dibayar gitu, tapi kan kasihan juga kalau rusak lagi. Ini sekalian rapi tapi benar juga cara pengerjaannya. Oke, itulah yang cuma sekedar sharing-sharing aja untuk sama mekanik ya. Jangan sampai gara-gara 20.000 atau 25.000 gitu, paling mahal 30.000 jadi kayak gini. Rutin loh dia ini, olinya bersih, gearboxnya pun bersih. Berhubung pas udah kejadian kayak gitu udah hancur, susah ya, gearbox tuh fatal banget. Oke, gitu aja ya. Mungkin semoga dipahami tentang Vario ini. Nanti gua upload lagi kelanjutannya. Vario 110 VGM FI ini ESP ya, semoga lancar ya untuk kedepannya, nggak ada hambatan dan diberi hasil yang maksimal gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.